Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan pembelajaran pada abad ke-21. Di sini saya Fernanda Ayu Pramesti akan membahas tentang pengertian pembelajaran abad 21 dan juga beberapa faktor yang mendukung pembelajaran pada abad 21. Yang pertama yaitu mengenai pengertian pembelajaran pada abad 21. Pembelajaran pada abad 21 merupakan suatu rancangan yang digunakan untuk generasi pada abad 21 tersebut agar di era tersebut masyarakat maupun individu lainnya tetap mampu mengikuti arus perkembangan teknologi terbaru pada saat era tersebut, terutama dalam ranah komunikasi yang telah masuk dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat sehari-hari pada saat itu. Pembelajaran di abad 21 ini memiliki perbedaan dengan pembelajaran di masa lalu atau masa-masa sebelumnya. Dahulu, pembelajaran dilakukan tanpa memperhatikan standar, sedangkan kini pembelajaran memerlukan standar sebagai acuan untuk mencapai tujuan proses pembelajaran. Lalu, memasuki abad ke-21, kemajuan teknologi tersebut telah memasuki berbagai sendi kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Guru dan siswa, dosen dan mahasiswa, pendidik, dan peserta didik dituntut memiliki kemampuan belajar mengajar pada abad 21 tersebut. Salah satu ahli, yaitu Friedenberg, mengatakan bahwa untuk menghadapi era pembelajaran 21, setiap orang harus memiliki keterampilan berpikir kritis, memiliki pengetahuan dan kemampuan literasi digital, literasi informasi, literasi media, dan menguasai berbagai macam teknologi informasi dan juga teknologi komunikasi. Baik, selanjutnya yaitu mengenai beberapa faktor yang menjadi sistem pendukung dalam penerapan pembelajaran pada abad 21. Yaitu salah satunya seperti yang telah diidentifikasi oleh Partnership for 21st Century Skills 2019 yang memastikan tentang penguasaan keterampilan peserta didik pada pembelajaran abad 21 antara lain adanya standar abad 21 di mana banyak hal yang harus dilakukan seperti fokus pada keterampilan abad 21 seperti pengetahuan dan keahlian konten. Selanjutnya, membangun pemahaman pada mata pembelajaran tertentu dan antar mata pelajaran. Yang ketiga, lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam dari suatu konten. Dan yang terakhir yaitu melibatkan peserta didik dengan dunia nyata dan membuat peserta didik lebih aktif dalam belajar untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu adanya penilaian keterampilan abad 21, di mana di dalamnya harus mendukung pelaksanaan seperti mendukung keseimbangan penilaian tes standar serta penilaian normatif dan sumatif. Yang kedua, menekankan pemanfaatan umpan balik berdasarkan kinerja para peserta didik. Yang ketiga, membolehkan pengembangan portofolio para peserta didik. Baik, kemudian yang ketiga yaitu adanya kurikulum dan instruksi pada abad 21. Dalam rangka untuk mengembangkan kurikulum mandiri berbasis individu, hal ini tidaklah gampang, diperlukan suatu desain dan beberapa konsep matang, serta konsep tersebut harus sudah terbukti secara efisien dan efektif. Sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi yaitu seperti kesiapan fasilitas, sarana prasarana, kematangan peserta didik, infrastruktur, dan suprastruktur, manajemen institusi yang handal, konten pengetahuan yang lengkap, dan lainnya. Yang keempat yaitu adanya pengembangan pendidik yang profesional pada abad 21. Untuk menciptakan profil lulusan guru yang profesional pada abad 21, maka diperlukan beberapa syarat seperti guru harus memiliki kepribadian yang matang dan juga berkembang. Yang kedua yaitu guru harus memiliki penguasaan ilmu yang sangat kuat. Dan yang ketiga yaitu guru harus memiliki keterampilan untuk membangkitkan peserta didik, terutama pada pembelajaran sains dan juga teknologi komunikasi. Dan yang terakhir yaitu adanya pembelajaran lingkungan di abad 21. Seorang guru tidak hanya mentransferkan ilmu pengetahuan tetapi juga dapat merubah perilaku para peserta didik, memberikan dorongan yang positif kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat termotivasi, memberi suasana belajar yang menyenangkan agar peserta didik dapat berkembang semaksimal mungkin. Diharapkan guru juga tidak hanya mengolah otak para peserta didik, tapi juga mengolah jiwanya para peserta didik. Bila seorang guru hanya dapat mengolah otak peserta didik,
maka hasilnya peserta didik akan tumbuh sebagai robot yang tidak punya hati. Peserta didik yang cerdas tidak lagi dilihat dari seberapa besar nilai raportnya, namun dilihat dari nilai emosional dan fungsi motoriknya. Berjalan dengan baik apakah tidak? Misalnya dalam lingkungan masyarakat seperti dapat menciptakan latihan pembelajaran, dukungan SDM, dan juga infrastruktur. Kedua, memungkinkan pendidik untuk berkolaborasi atau berbagi pengalaman dan integritasnya di kelas. 3. Memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan konteks dunia. Dan yang terakhir yaitu mendukung perluasan keterlibatan komunitas dalam pembelajaran baik langsung maupun secara tidak langsung. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Selvia Alivia. Terima kasih. Selanjutnya yaitu latar belakang pembelajaran abad 21. Pada abad 21 ini dikenal sebagai era globalisasi dan teknologi informasi dan komunikasi, yang mana pada abad 21 ini kemajuan teknologi informasi semakin berkembang dan semakin pesat yang memberikan kemudahan dalam pembelajaran. Kalau yang dulunya pembelajaran itu berpusat kepada guru atau kepada pendidik, sekarang pada abad 21 ini proses pembelajarannya itu berpusat kepada peserta didik. Jadi yang dulunya gurunya itu hanya menggunakan metode ceramah atau tanya jawab yang mengakibatkan peserta didik tersebut merasa bosan. Kalau sekarang karena adanya kemajuan teknologi dan informasi, maka guru bisa menggunakan media-media pembelajaran agar materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu mudah diterima oleh peserta didik dan juga mengakibatkan proses pembelajaran tersebut tidak membosankan bagi peserta didik. Pada dasarnya seseorang manusia itu melakukan aktivitas selama hidupnya yaitu belajar, karena belajar merupakan aktivitas yang tidak pernah terputus dilakukan oleh manusia. Ketika seseorang tersebut menikmati belajarnya, maka harus melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran adalah proses memfasilitasi agar individu dapat belajar. Pembelajaran diutarakan sebagai suatu proses belajar yang dibangun oleh guru untuk meningkatkan intelektual, moral, dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh siswa, baik itu kemampuan berpikir, kemampuan kreativitas, kemampuan moral, dan mengembangkan dan mengkonstruksi pengetahuan yang dimilikinya dan juga memecahkan masalah. Pembelajaran abad 21 harus dapat mempersiapkan generasi muda untuk menyongsong kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat. Sebenarnya, pembelajaran abad ke-21 ini adalah implikasi ke perkembangan masyarakat dari masa ke masa. Yang dulunya masyarakat itu adalah masyarakat primitif, kemudian berkembang menjadi masyarakat agraris, terus ke masyarakat agraris berkembang ke masyarakat industri, dan kemudian sekarang berkembang ke masyarakat informatif. Ke masyarakat informatif ini ditandai dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi atau berkembangnya digital yang sangat pesat dengan menggunakan internet, handphone, atau komputer dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perkembangan digitalisasi yang semakin pesat di masyarakat ini, mau tidak mau, pembelajaran di sekolah harus mengikuti perkembangan tersebut. Implikasi pada pembelajaran abad 21 di sekolah, maka mengharuskan semua pendidikan harus menguasai teknologi dan informasi. Seperti guru, siswa, bahkan orang tua juga harus melek teknologi agar dapat melakukan komunikasi yang efektif dan juga dapat berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkolaborasi. Hasil dari penelitian mengatakan bahwa manfaat ICT dalam pembelajaran yaitu yang pertama, memudahkan guru dan siswa mencari sumber belajar. Yang kedua, memperjelas materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, belajar lebih efisien. Yang keempat, wawasan guru dan siswa bertambah. Dan yang kelima, pembelajaran mengikuti perkembangannya.
Selanjutnya yaitu pembelajaran abad 21 menurut para ahli. Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP menyebut bahwa abad 21 ini merupakan abad pengetahuan di mana informasi dan teknologi sudah banyak berkembang. Karakteristiknya pada abad 21 ini ditandai dengan semakin banyaknya dunia ilmu pengetahuan sehingga sinergi di antaranya semakin cepat. Karim dan Daryanto juga berpendapat bahwa perkembangan di dunia abad 21 ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam segala segi kehidupan. Kemudian dalam bidang pendidikan, BSNP menjelaskan bahwa pendidikan nasional abad 21 bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang bahagia, sejahtera, dengan kedudukan yang terhormat dan setara dengan bangsa lain di dalam dunia global melalui pembentukan pribadi yang mandiri dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Kemudian Kemendikbud juga berpendapat bahwa paradigma pembelajaran abad 21 ditekankan pada kemampuan peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber, berpikir analitis, merumuskan masalah, kerjasama, serta berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan menurut Rusman, beliau mengatakan bahwa guru dalam abad 21 merupakan guru yang kreatif dan dapat mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya komputer dalam proses belajar mengajar, karena tantangan pada abad 21 ini perubahan kurikulum dari 2013 menuntut guru untuk dapat mendesain pembelajaran agar lebih menarik dan dalam kegiatan belajar mengajar. Arifin juga berpendapat bahwa pembelajaran abad 21 dalam pendidikan menjadi semakin penting untuk menjamin peserta didik agar memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan teknologi dan informasi, serta dapat bekerja dan bertahan dengan menggunakan keterampilan untuk hidup atau life skill. Kemudian Trilling dan Fadil membagi keterampilan pembelajaran abad 21 ini menjadi 3. Yang pertama adalah keterampilan hidup dan berkarir yang meliputi fleksibilitas, inisiatif, dan mengatur diri sendiri, interaktif sosial budaya, produktivitas dan akuntabilitas, serta kepemimpinan dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu keterampilan belajar dan inovasi yang meliputi berpikir dan mengatasi masalah, komunikasi, kolaborasi, dan juga kreatif dan berinovasi. Dan yang ketiga yaitu keterampilan teknologi dan media informasi yang meliputi literasi informasi, literasi media, dan juga literasi ICT. Nah, dari beberapa pendapat yang sudah dikemukakan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada abad 21 ini mempunyai ciri khas yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam segala segi kehidupan. Dalam segala segi kehidupan termasuk juga dalam pendidikan. Pembelajaran abad 21 ini ditekankan kepada kemampuan peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber, merumuskan masalah, bekerja sama, berpikir analitis, dan juga berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cindy Nur Afitasari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relevansi pembelajaran abad 21 dengan pembelajaran saat ini. Bahwasanya pendidikan telah berlangsung sejak manusia lahir di dunia. Secara bahasa, pengertian pendidikan berarti membimbing yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak, orang yang lebih tua kepada yang lebih muda, dan sebaliknya, untuk dapat memberikan pengarahan, pengajaran, perbaikan moral, dan melatih intelektual seseorang. Pendidikan
bagi anak dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian sekolah dan masyarakat yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjadikan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pada abad 21 memberikan gambaran bahwa peserta didik harus memiliki keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi serta bekerja dan bertahan dengan keterampilan yang dimilikinya. Permasalahan yang timbul dalam dunia pendidikan ialah pendidikan yang hanya menekan pada pembentukan tingkat pengetahuan dan keterampilan peserta didik, bukan suatu pendidikan yang mampu membentuk karakter baik bagi manusia Indonesia. Memasuki abad 21, kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi perkembangan pesat sehingga membawa perubahan pada kurikulum dengan perbaikan sistem pendidikan. Pembelajaran abad 21, peserta didik dituntut mampu merancang dan mengembangkan pengalaman belajar baik secara manual maupun digital untuk mendorong peserta didik agar memiliki keterampilan yang berpikir kreatif. Pendidikan di Indonesia saat ini disesuaikan dengan prinsip pengetahuan dan keterampilan abad ke-21 yang dapat mencetak generasi unggul. Upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul dapat dipercayai melalui peningkatan kualitas pendidikan. Ada beberapa strategi pembelajaran yang ditempuh oleh tim pengembang kurikulum 2013 untuk mencapai tujuan kompetensi, yaitu yang pertama, kurikulum 2013 memiliki asumsi bahwa tentang masa depan dunia tidak terlepas dari globalisasi. Yang kedua, untuk mencapai target pencapaian 4C, kurikulum 2013 merujuk pada konsep DNA dan lain sebagainya. Yang ketiga, pada abad 2 menyinggung tentang pendidikan karakter dan indikator pada kesadaran global, kesadaran ekonomi dan bisnis, literasi wirausaha, literasi kewarganegaraan, literasi kesehatan, dan literasi lingkungan. Selanjutnya, model pembelajaran abad 21. Di sekolah formal, pembelajaran sudah dituntut untuk menetapkan kemampuan 4C, yaitu critical thinking, communication, collaboration, creativity. Ini dapat terwujud cepat, tidak hanya tuntunan kepada kinerja pendidik dan mengubah metode mengajar, tetapi juga peran dan tanggung jawab pendidik non-formal dan membiasakan peserta didik menerapkan 4C dalam keseharian. Keterampilan 4C wajib dikuasai dan dimiliki oleh setiap peserta didik guna menghadapi tantangan abad 21. Adapun kemampuan 4C menurut Anies Baswedan yaitu yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis, yaitu kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis berupa bernalar, mengungkapkan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, communication atau komunikasi, yaitu bentuk nyata keberhasilan pendidik dengan adanya komunikasi yang baik dari para pelaku pendidikan demi peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga, collaboration, yaitu kolaborasi, yaitu mampu bekerja sama, saling bersinergi dengan berbagai pihak dan bertanggung jawab dengan diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Yang keempat, creativity atau kreativitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Pencapaian 4C dalam pembelajaran kurikulum 2013 ini dilakukan di sekolah akan memberikan dampak yang luar biasa bagi generasi penerus bangsa untuk menggapai tantangan hidup abad 21. Literasi merupakan proses kompleks yang melibatkan proses pembangunan pengetahuan sebelumnya, budaya dan pengalaman, dan untuk mengembangkan pengetahuan baru dan pemahaman yang lebih mendalam menurut Abidin Yunus. Dengan demikian, literasi dipandang sebagai kegiatan yang bermakna dari berbagai media dalam pandangan atau literasi merupakan elemen terpenting dalam proyek pendidikan modern.
Pada abad 21, penguasaan sains dan teknologi adalah kunci keberhasilan generasi bangsa dan menghadapi persaingan global. Sains adalah bagian dari pendidikan sebagai wahana bagi peserta didik untuk menguasai secara kontekstual dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun literasi sains adalah bagaimana pemahaman tentang sains menjadikan solusi dalam pengambilan setiap keputusan yang dihadapi. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.